Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Matius Leonardus Batubara, mahasiswa MM UGM. Yang saya hormati Ibu Reni Rosari, MBA PhD, selaku dosen pembimbing, dan Bapak Ibu dosen penguji. Perkenankan saya mempresentasikan tesis atau hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Budaya Organisasional Persepsian dan Kepemimpinan Transformasional terhadap Perilaku Kerja Inovatif. Studi pada karyawan PT Indofood Frito-Lay Makmur. Latar belakang penulisan tesis ini, World Economic Forum merilis laporan peringkat Indeks Daya Saing Global tahun 2019 dengan menempatkan Indonesia berada pada peringkat 50 di bawah negara tetangga kita Singapura di peringkat pertama. Ada 12 indikator penilaian daya saing global. Dari ke-12 indikator ini, salah satunya adalah inovasi. Definisi inovasi bisa kita temukan dari berbagai literatur. Esensi dari definisi inovasi yaitu adanya kebaruan dan memberi nilai atau manfaat bagi orang lain. Inovasi pada level individu disebut dengan istilah perilaku kerja inovatif. Alasan mengapa penting melakukan penelitian terkait perilaku kerja inovatif ada 4. Yang pertama yaitu adanya peraturan Presiden nomor 6 tahun 2015 tentang berdirinya Lembaga Badan Ekonomi Kreatif, yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan perilaku kerja inovatif tenaga kerja Indonesia. Yang kedua, menurut data Indeks Inovasi Global tahun 2019, Indonesia itu berada pada peringkat 85 dari 129 negara terkait tingkat inovasinya. Yang ketiga, prospek pasar industri makanan ringan di Indonesia sangat menjanjikan, karena industri ini memberikan kontribusi terbesar bagi produk domestik bruto nasional. Yang keempat, PT Indofood Frito-Lay Makmur dikenal sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan ringan. Dan perusahaan ini adalah pemimpin atau leader dalam industri makanan ringan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku kerja inovatif. Dari literatur yang kita temukan, ada banyak faktor yang menyebabkannya. Penelitian ini membatasi ruang lingkup pada faktor budaya organisasional persepsian dan kepemimpinan transformasional di PT Indofood Frito-Lay Makmur. Penelitian ini adalah penelitian pada level individu. Dan budaya organisasional persepsian yang digunakan adalah 2 tipologi, yaitu tipologi budaya inovatif dan tipologi budaya efektivitas. Rumusan masalah. PT Indofood Frito-Lay Makmur dikenal sebagai perusahaan yang selalu melakukan inovasi, sehingga menjadi the leader atau pemimpin di industri makanan ringan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk meneliti apakah budaya organisasional persepsian dan kepemimpinan transformasional memberikan sumbangan bagi perilaku kerja inovatif karyawan di PT Indofood Frito-Lay Makmur. Adapun pertanyaan dan tujuan penelitian. Pertanyaan penelitian yang pertama, apakah budaya organisasional, inovatif, dan efektivitas persepsian berpengaruh positif terhadap perilaku kerja inovatif? Yang kedua, apakah kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap perilaku kerja inovatif? Sementara tujuan penelitian, yang pertama, menguji pengaruh budaya organisasional inovatif dan efektivitas persepsian terhadap perilaku kerja inovatif. Yang kedua, menguji pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap perilaku kerja inovatif. Landasan teori. 3 variabel dalam penelitian ini yaitu perilaku kerja inovatif dan budaya organisasional persepsian serta kepemimpinan transformasional. Untuk perilaku kerja inovatif, definisi dan dimensi didasarkan pada literatur Dorensbourg et al. 2005 dengan 2 dimensi, yaitu kreativitas dan implementasi. Untuk budaya organisasional, definisi dan dimensi didasarkan pada Eskiller et al. 2016 dengan menggunakan 2 tipologi, yaitu budaya organisasional inovatif dan efektivitas persepsian. Kepemimpinan transformasional didasarkan pada definisi dan dimensi yang dikembangkan oleh Bass, dikutip dalam Ancok 2012 dengan 4 dimensi, yaitu yang pertama, pengaruh yang diidealkan, yang kedua, motivasi yang inspirasional,
Yang ketiga, stimulasi intelektual. Yang keempat, kepedulian secara perorangan. Pengembangan hipotesis. Hipotesis pertama atau H1. Terdapat pengaruh positif budaya organisasional persepsian terhadap perilaku kerja inovatif. Didasarkan pada hasil penelitian Eskiller et al. 2016, Valencia et al. 2017, Katzoglu dan Katzodes 2018, yang menyatakan bahwa budaya organisasional persepsian memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perilaku kerja inovatif. Hipotesis kedua atau H2, terdapat pengaruh positif kepemimpinan transformasional terhadap perilaku kerja inovatif yang didasarkan pada hasil penelitian Absar et al. 2014, Choi et al. 2016, Absar et al. 2018, dan Betnal et al. 2018. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perilaku kerja inovatif. Model penelitiannya dapat kita lihat dalam bagian sebagai berikut. Metode penelitian. Pengumpulan data. Data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui pembagian kuesioner kepada para responden. Kuesioner dibagikan pada tanggal 18 sampai dengan 22 Mei 2020. Instrumen penelitian. Variabel perilaku kerja inovatif diukur dengan menggunakan Innovative Work Behavior Scale yang dikembangkan oleh Johnson dalam Dorsberg et al. 2005. Budaya organisasional persepsian diukur dengan menggunakan kuesioner budaya organisasional yang dikembangkan oleh Chan dan Lin 2007 dan dikembangkan oleh Uskur et al. 2012 dan Eskiller et al. 2016. Kepemimpinan transformasional diukur dengan menggunakan kuesioner MLK, Multi-Factor Leadership Questionnaire 1995 yang dikembangkan oleh Bass dan Apolio yang dikutip dalam Ancok 2012. Skala Likert yang digunakan adalah skala Likert 5. Uji validitas dan reliabilitas. Penelitian ini menggunakan uji validitas, yaitu uji validitas tampang atau face validity, dan reliabilitas dilakukan dengan mengacu pada nilai koefisien perombak alfa lebih besar dari 0,70. Untuk populasi, sampel, dan sampling, populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan PT Indofood Frito-Lay Makmur di Cikupa, Tangerang. Dan sampel yang dipilih menggunakan purposive sampling, menggunakan kriteria minimal 1 tahun bekerja di perusahaan dan minimal mengalami pengalaman dengan atasan langsung kurang lebih 6 bulan. Teknik analisis data. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis linear berganda. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan alat bantu SPSS 20. Hasil penelitian. Kuesioner yang dibagikan kepada responden ada sebanyak 351 dan seluruh responden mengisi seluruh kuesioner dengan baik dan mengembalikannya sehingga tingkat respon 100%. Kuesioner berasal dari 5 departemen dengan karakteristik responden seperti yang dapat kita lihat dalam tabel. Analisis statistik deskriptif. Tanggapan responden terhadap 3 variabel berbeda-beda. Tanggapan responden terhadap variabel perilaku kerja inovatif dapat kita katakan tinggi dengan nilai min 3,58. Tanggapan terendah dalam variabel perilaku kerja inovatif ada pada item 16 dengan min 3,25 dalam kategori cukup. Tanggapan tertinggi ada pada item 5 dengan nilai min 4,21 dalam kategori sangat tinggi. Dan dimensi perilaku kerja inovatif yang paling tinggi yaitu ada pada dimensi kreativitas dengan nilai min 3,65 termasuk dalam kategori tinggi. Untuk variabel budaya organisasional persepsian, tanggapan responden termasuk tinggi dengan nilai min 3,88. Kemudian tanggapan responden yang paling rendah ada pada item 6 dengan nilai min 3,64 termasuk dalam kategori tinggi, dan paling tinggi ada pada item 9 dengan nilai min 4,14 termasuk dalam kategori tinggi. Untuk dimensi budaya organisasi persepsian, yang paling tinggi ada pada tipologi budaya efektivitas dengan nilai min 4,02 termasuk dalam kategori tinggi.
Untuk variabel kepemimpinan transformasional, tanggapan responden termasuk tinggi dengan nilai min 3,84. Item terendah ada pada item 14 dengan nilai min 3,45 termasuk dalam kategori tinggi, dan item tertinggi yaitu ada pada item 12 dengan nilai min 4,05 termasuk dalam kategori tinggi. Untuk dimensi kepemimpinan transformasional, yang paling tinggi ada pada dimensi motivasi yang inspirasional dengan nilai min 3,96 termasuk dalam kategori tinggi, dan yang terendah ada pada dimensi kepedulian secara perorangan dengan nilai min 3,69 termasuk dalam kategori tinggi. Untuk uji asumsi klasik, sebelum kita melakukan analisis regresi linear berganda, kita harus melakukan uji asumsi klasik. Berdasarkan uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heterokedastasitas, bahwa data yang kita terima lolos uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heterokedastasitas. Hasil analisis data. Berdasarkan hasil uji korelasi person, dua variabel independen, yaitu budaya organisasional persepsian dan kepemimpinan transformasional, memiliki korelasi yang positif dan signifikan terhadap variabel dependen, yaitu perilaku kerja inovatif, dengan nilai signifikansi di bawah 0,05. Hasil analisis regresi linear berganda. Dari tabel kita dapat melihat bahwa berdasarkan uji F, dua variabel independen, yaitu budaya organisasional persepsian dan kepemimpinan transformasional, secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen, yaitu perilaku kerja inovatif, dengan nilai signifikansi F statistik yaitu di bawah 0,05. Untuk uji T, budaya organisasional persepsian memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perilaku kerja inovatif, ditandai dengan nilai koefisien beta 0,21 dan nilai signifikansi yaitu di bawah 0,05. Untuk kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perilaku kerja inovatif yang ditandai dengan nilai koefisien beta 0,36 dan nilai signifikansinya 0,00. Untuk kontribusi budaya organisasional persepsian dan kepemimpinan transformasional terhadap perilaku kerja inovatif, dalam penelitian ini ada sebesar 0,27 ditandai dengan koefisien determinasi R kuadrat. Artinya, budaya organisasional persepsian dan kepemimpinan transformasional menyumbang sebesar 27% terhadap perilaku kerja inovatif. Jadi masih ada tersisa 73% dari faktor-faktor yang lainnya. Simpulan dan saran serta keterbatasan. Simpulan. Budaya organisasional persepsian, yaitu inovatif dan efektivitas, berpengaruh positif dan signifikan pada perilaku kerja inovatif karyawan. Kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kerja inovatif. Saran yang pertama, min dimensi kreativitas atau pengenalan masalah dan pemunculan ide sebesar 3,65 dan dimensi implementasi atau pengajuan dan realisasi ide sebesar 3,48. Min terendah yaitu pada item pimpinan tidak antusias dengan ide-ide karyawan sebesar 3,25 termasuk dalam kategori cukup. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan evaluasi dan pelatihan terkait peran pimpinan di berbagai level untuk meminta dan mengajak para pimpinan agar selalu antusias terhadap ide-ide yang berasal dari para karyawan. Yang kedua, perusahaan perlu memberi perhatian pada dimensi kepedulian secara perorangan, karena nilai rata-rata terendah dari semua item ada pada dimensi kepedulian secara perorangan, yaitu 3,45, tergolong dalam kategori tinggi. Para karyawan masih membutuhkan sentuhan personal dari para pimpinan di berbagai level. Keterbatasan. Yang pertama, nilai koefisien determinasi atau R kuadrat adalah sebesar 0,27, yang artinya besaran kontribusi budaya organisasional persepsian dan kepemimpinan transformasional terhadap perilaku kerja inovatif ada sebesar 27%.
Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lagi terhadap faktor-faktor yang lain, misalnya efektivitas diri, perilaku proaktif, kepemimpinan partisipatif, kepemimpinan pertukaran pemimpin anggota, sistem penghargaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, penelitian ini tidak terlepas dari subjective bias. Oleh karena itu, penelitian ini tidak dapat digeneralisasi untuk perusahaan lain. Yang ketiga, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, namun perlu dikombinasikan dengan metode kualitatif untuk mendapatkan gambaran tentang perilaku kerja inovatif karyawan yang menyeluruh. Demikian presentasi saya terkait tesis dan hasil penelitian saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Reni Rosari selaku dosen pembimbing dan dosen penguji. Terima kasih.